Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi di GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman, pasal 14, ayat 2. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Puji Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kita harus berhadapan dengan banyak hal yang harus kita jawab. Entahkah itu kita jawab dengan benar, ataukah kita hanya mencari alasan untuk menjawabnya. Namun dalam hal ini kita diingatkan bahwa orang yang berjalan dengan jujur, sesungguhnya dia bukan menjaga harga dirinya. Dia bukan menjaga image tentang dirinya. Bukan dia ingin menjaga supaya orang menganggap dia orang baik. Tapi Salomo katakan, orang yang jujur kelakuannya itu menunjukkan orang itu takut akan Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, jawaban-jawaban yang kita berikan, seringkali kita harus berpikir. Karena kita mencari alasan untuk menjawab yang sebenarnya tidak perlu dipikir. Jujur, karena itulah sikap dari orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak perlu cari alasan, kita tidak perlu mencari sebab-sebab yang lain, sehingga kita menjadi seperti yang kita harus pertanggungjawabkan. Tapi jujur, hal ini penting, karena dengan sikap yang jujur itu menunjukkan kita ini takut akan Tuhan. Bukan kita takut harga diri kita terganggu, tapi kita takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, dia menghina Tuhan. Tanpa sadar bahwa dalam hidup ini seringkali kita harus berpikir panjang untuk bicara jujur, untuk mengaku kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan memberi pengakuan kepada orang yang harus kita hormati. Seringkali kita anggap remeh, sehingga kita sesungguhnya sedang menghina Tuhan. Hal ini harus diperhatikan. Sebab itu Salomo pun katakan dalam Amsal pasal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Disinilah pentingnya kita menjadi orang jujur. Karena dengan jujur kita menunjukkan takut akan Tuhan. Dengan jujur sebenarnya kita memperoleh pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyediakan, mempersiapkan, dan selalu ada untuk orang-orang yang jujur. Dan dia menjadi perisai bagi orang yang tidak menutupi kekurangannya, tapi terbuka mengaku orang itu tidak ada celah yang bisa menjadi sebab Tuhan tidak memelihara dia. Karena dia mengaku segala keterbatasannya, kekurangannya. Sebab itu dia jujur dan dia orang yang tidak bercela. Seringkali kita merasa kekurangan kita, kelalaian kita itu adalah celah.
Tapi jika kita mengaku, maka celah itu akan hilang dengan sendirinya. Kekurangan kita itu akan diketahui dan itu tidak menjadi masalah karena memang keterbatasan kita. Tapi seringkali kita tidak mau mengakui keterbatasan itu. Kita menganggap kita ini super, kita semua mampu, kita semua ini hebat, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang sesat jalannya. Tanpa kita sadari kita menghina Tuhan. Tuhan mengasihani orang yang jujur. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bahkan Tuhan menjadi perlindungan bagi orang yang tidak ada celahnya di mata Tuhan. Orang yang tidak bercelah di mata Tuhan adalah orang yang bisa mengakui segala kekurangannya, segala kelemahannya, segala kelalaiannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berjalan dengan baik, tidak menghina Tuhan, tapi berjalan dengan jujur, karena selalu ada pertolongan buat orang-orang jujur. Tuhan berkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa orang-orang jujur selalu ada pertolongan. Tuhan tolong kami, tuntun kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami menjadi orang-orang yang jujur di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah rintangan, di tengah masalah ataupun penyakit. Jadikan kami orang-orang yang jujur Tuhan, karena kami percaya jika kami jujur di mata Tuhan, kami bukan orang yang bercela. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga kami masing-masing. Ingatkan kami untuk berjalan jujur. Kami tidak boleh menyimpang dari tujuan yang Allah berikan bagi kami, karena kami akan menjadi orang-orang yang menghina Tuhan. Bapa, tolong kami semua dalam menjalani kehidupan, kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, untuk kami berjalan dengan jujur di dalamnya, sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.